Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, salam ceria Ramadan. Perempuan itu memang Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempa, semua orang pasti memimpikan sebuah kebahagiaan yang hakiki, bahagia yang komplit, bahagia luar dalam, bahagia lahir dan batin. Banyak orang mengatakan bahwa aku sudah bahagia kok, wah orang itu bahagia banget ya, wah dirinya itu sangat bahagia ya. Tetapi itu bahagia yang mungkin baru di permukaan, diucapkan lewat kata-kata, oh iya aku bahagia, aku harus bahagia misalnya begitu. Ada beberapa ciri yang memang menunjukkan bahwa sekeliling kita, bahwa kita sendiri ini memang benar-benar sudah bahagia lahir batin. Apa sebetulnya tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang memang sudah merasakan hidupnya itu bahagia lahir batin? Sahabat Putri Cempa, semua orang ketika memberikan sedekah atau amal jariah kepada orang yang disenangi itu sudah wajar lah dilakukan. Misalnya kita berbuat baik kepada tetangga kanan kiri, saudara dekat dan sebagainya, itu biasa dilakukan hampir semua orang. Tetapi yang justru dilakukan yang orang yang benar-benar bahagia adalah ketika dia mau berbagi, bersedekah kepada orang yang tidak pernah berbuat baik pada dirinya. Ada orang yang sangat membutuhkan, tetapi kita tidak kenal orang itu backgroundnya siapa, dari mana, tidak pernah berbuat baik kepada kita, tetapi kita dengan sebuah kerelaan, keikhlasan dan ketulusan mau membantu secara total, secara sungguh-sungguh, itu pasti orang itu sudah merasakan bahagia yang sesungguhnya. Ketika dia membantu dengan orang yang pernah berbuat baik kepada dia, itu wajar ya, karena masyarakat atau manusia itu kan saling bantu-membantu lah, ada apa itu timbal baliknya akan begitu. Tetapi ketika ada orang yang mampu bisa melakukan perbuatan baik kepada orang yang bahkan mendoliminya, bahkan menyakitinya, atau dia tidak kenal sama sekali, tapi dia mau melakukan kebaikan itu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa siapapun tahu, hanya dirinya dan Tuhannya, itulah orang yang bahagia lahir batin. Dia sudah berdamai dengan dirinya, benar-benar sudah bahagia, sehingga sudahlah, perbuatan baik ini kebutuhanku, tanpa saya diminta, tanpa saya disuruh, itu urusanku kepada diriku sendiri dan kepada Tuhanku. Sehingga bukan karena sebuah kewajiban, bukan sebuah karena konsekuensi, justru kita berinisiatif untuk melakukan kebaikan itu tanpa permintaan siapapun. Tanda-tanda orang yang sudah bahagia lahir batin adalah orang yang selalu mau berbaik sangka terhadap proses hidupnya. Banyak orang ketika kedatangan sebuah proses hidup itu analisanya jelimet. Jadi misalnya mohon maaf, nanti kalau begini bagaimana, kalau bangkrut bagaimana, kalau rugi bagaimana, kalau salah bagaimana. Tetapi orang yang bahagia lahir batin selalu melihat bahwa siapapun, apapun yang datang pada dirinya itu rahmatnya Allah. Soal nanti tiba-tiba ada kesalahan, ada kerugian, ada sebuah kecerobohan, itu semuanya sudah menjadi sebuah proses hidup yang harus dia jalani. Dia sadar sepenuhnya, sehingga tidak ada menyalahkan orang lain, tidak ada penyesalan yang membabi buta, yang ada hanya muhasabah. Oh, kemarin aku melakukan ini karena aku kurang hati-hati misalnya. Tapi kemudian dia langsung merasa bahwa Allah ini memberikan pelajaran padaku untuk semakin baik, semakin mau belajar. Tidak menyalahkan, baik dirinya sendiri pun dia tidak menyalahkan. Banyak orang yang ketika diberikan proses sama Allah tidak bisa menganggap bahwa itu rahmatnya Allah, kemudian dia merasa salah dan hidupnya selalu meratapi, ya Allah aku dosaku akeh, ya Allah salahku akeh, hanya itu saja diratapi. Tetapi dia tidak mau bangkit, tidak mau melihat bahwa itu suatu karunia Allah. Kenapa dikatakan karunia? Ketika orang melakukan dosa dan dia sadar sepenuhnya kemudian taubat, itu karunia loh sahabat Putri Cempa, itu anugerah dari Gusti Allah. Untuk itu orang yang bahagia lahir batin mampu melihat bahwa rahmatnya Allah itu diturunkan dalam proses yang seperti apapun,
baik, buruk, benar, salah, terus kemudian apapun, kita bisa melihat bahwa waduh, aku iki mau ceroboh, itu rahmatnya Allah, kecerobohan itu, sehingga kita mau menyadari, sehingga kalau ada orang ceroboh, kita tidak langsung memarahi, kita tidak langsung maido, tetapi kita mengingatkan, kamu itu ceroboh, kamu harus mau belajar supaya tidak ceroboh lagi. Jadi kita menghadapi sesuatu itu secara umum, secara bijak. Jadi orang yang bahagia lahir batin itu selalu melihat bahwa apa yang datang mendekat kepada dirinya itu adalah rahmatnya Allah, bukan sebuah musibah, bukan sebuah cobaan, sehingga menyalahkan. Kadang-kadang kita prihatin sekali ketika ada orang kena musibah, tidak membantu, tidak ada kepedulian, malah nyalah-nyalah, salahmu sendiri, kamu begini, ada orang kecelakaan, begini, nggak ada orang kepengen dapat musibah, nggak ada orang kepengen dapat kecelakaan, tetapi ketika kita mampu mengambil sebuah pembelajaran, itulah namanya kebahagiaan lahir dan batin. Dan tanda-tanda orang yang bahagia lahir batin adalah orang yang selalu mau berbagi dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Dia itu mau berbagi. Artinya di dompetnya tinggal 50.000, kemudian ada orang minta tolong, aku sudah 3 hari nggak makan. Dalam hati kita akan berkata bahwa alhamdulillah saya sudah makan tadi pagi, nanti sore kalau aku mau makan aku bisa bekerja sekarang. Ya sudahlah, uang 50.000 kasihkan orang yang sudah 3 hari nggak makan. Dan orang yang sudah seperti itu adalah orang yang total, bahwa dia yakin ketika dia menolong orang lain, dia pasti akan ditolong oleh Allah. Itu orang yang bahagia lahir batin. Beda kalau orang, wah kalau uangku 50.000 tak kasihkan orang ini, aku nanti bagaimana, aku seperti apa, kan begitu. Jadi dia masih ragu-ragu, sehingga ada ketakutan yang tidak beralasan. Untuk itu orang yang bahagia lahir batin itu pengabdiannya kepada Gusti Allah, pengabdiannya kepada masyarakat itu total, tidak hitung-hitungan, tidak ada matematika dunia, yang ada hanya matematika akhirat. Oke, ya Allah, orang ini datang itu atas petunjukmu, mereka kesini meskipun memang aku tidak mampu, tapi dia tidak tahu. Yang tahu bahwa aku tidak mampu hanya diriku dan engkau ya Allah, tetapi karena orang ini sudah dipilih kepadaku, artinya orang ini harus tak tolong, dan aku akan memasrahkan diriku sepenuhnya padamu ya Allah. Ini orang yang bahagia lahir batin, sudah bisa mengolah dirinya bahwa kewajiban berbagi itu tertera di sini meskipun kondisinya sangat sulit. Kalau tidak bahagia nggak mungkin, pasti yang dinalar ya secara logika nggak mungkin dia mau berbagi seperti itu, karena dia sudah merasa meskipun aku ngeleh tapi aku kan bahagia. Orang itu 3 hari nggak makan, aku gak pernah nggak makan 3 hari, paling sarapan sekali, nanti malam nunggu. Apalagi kalau misalnya bulan Ramadan ini nunggu sedekahnya orang-orang puasa misalnya, mereka no problem begitu loh. Itulah bahagia lahir batin. Dan tanda-tanda orang yang bahagia lahir batin adalah orang yang selalu mau menundukkan kepala dari dunia. Artinya hati ini tidak kemantil dunia. Mereka sudah menyadari bahwa nikmat dunia itu sesaat, kemewahan atau kemegahan dunia itu sementara. Ketika seseorang itu sudah merasakan bahagia lahir batin, berarti ukurannya sudah bukan materi, bukan duniawi, bukan fisik, bukan yang lain-lain, tapi ukurannya adalah hati, bahwa aku sudah bahagia dengan kondisiku seperti ini. Dan itu prosesnya tidak mudah, sahabat Putri Cempa. Kita perlu bertahun-tahun, dan kita perlu guru yang bisa menuntun supaya kita bisa menemukan bahagiaan kita lahir dan batin kita. Kita tidak bisa kemudian itu teori, itu nggak mungkin lah orang bahagia kok. Terus kemudian kan kita ini di dunia, kenapa tidak boleh senang dunia? Sahabat Putri Cempa, justru karena kita sudah di dunia, ngapain kok kemantil dunia? Wis ning dunia kok sembarang kepengen maem apa saja ada. Tadi pagi saja saya nggak sengaja ikut kegiatan di desa misalnya, tiba-tiba dapat bingkisan misalnya, sembako misalnya, kita nggak tahu kan apa
Apa yang sebetulnya tidak kita angen-angen itu sering kok diberi sama Allah lewat jalan manapun dan lewat jalur siapapun. Sering banget, semua orang pasti pernah merasakan itu. Jadi nggak sengaja, nggak jarak, nggak nyonongipi kan begitu. Min haitsu la yahtasibnya Allah itu benar-benar nyata. Bahwa ketika kita benar-benar, oh aku kok bagaimana ya, tiba-tiba ada saja pertolongan Allah. Inilah kebahagiaan lahir batin yang diwujudkan dalam kita sudah tidak peduli dengan urusan-urusan duniawi, karena kita yakin kehidupan kita itu tercukupi dan dicukupi. Yang penting ora berlebihan. Beda kalau kita kemudian targetnya yang gede-gede berlebihan, nggak bisa lah. Banyak orang kok yang kemudian ukuran bahagia itu duniawi, setelah dunia bisa direngkuh ternyata dia tidak bisa merasakan bahagia lahir batinnya. Banyak sekali cerita, kita bisa lihat kanan kiri kita bagaimana orang yang rumahnya megah, terus kemudian mobil-mobilnya mewah, tapi ternyata hatinya tidak bisa merasakan bahagia. Untuk itu sahabat Putri Cempa, mari kita ciptakan bahagia kita, lahir batin kita, dengan selalu menyadari bahwa apapun yang terjadi adalah rahmatnya Allah, bahwa kita harus berbagi dalam kondisi apapun dan bagaimanapun harus tetap mau berbagi dan berbuat baiklah kepada semua orang, bahkan terhadap orang yang mendolimi kita sekalipun kita harus berbaik, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun kita tetap berbuat baik. Untuk itu rasakan bahagia yang hakiki lahir batin kita, dunia akhirat kita. Amin. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.